Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah pembuatan video untuk memenuhi tugas mata kuliah gambar teknik, yaitu tentang menggambar menggunakan 2D dengan sistem CAD. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Farhan dengan NIM 231090300256, Prodi Teknik Mesin, Universitas Pamulang Serang. Ya, kita langsung aja masuk ke pembahasan utama, yaitu dasar AutoCAD. Program AutoCAD adalah program menyediakan sarana penggambaran dengan ukuran yang sangat akurat. Berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan CAD dari kata komputer, aided design. Dalam program AutoCAD ini terdiri dari dua program, yaitu program AutoCAD 2 dimensi dan program AutoCAD 3 dimensi. Program AutoCAD 2 dimensi adalah program yang dapat memperlihatkan sumbu X dan Y. Hanya dapat menunjukkan gambar tampak atas, tampak samping, tampak depan dan belakang saja. Sedangkan program AutoCAD 3 dimensi adalah program yang memperlihatkan semua pandangan karena mengandung unsur ruangan. Hal ini disebabkan pada saat menggambar, kita bisa memberikan sebuah ruangan atau sebuah objek ya. Nah, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu sistem koordinat. Untuk penggambaran, kita mengenal 3 macam sistem koordinat, yaitu sistem koordinat absolut dan sistem koordinat dengan format X, Y yang menggunakan titik awal sebagai titik pusat. Sistem koordinat relatif adalah sistem yang dengan format X, Y dengan menggunakan titik akhir sebagai titik awal. Sistem koordinat polar adalah sistem dengan formasi X. Komponen AutoCAD 2D mode klasik. Baiklah, di sini saya menggunakan gambar yang ada pada mode aslinya, yakni sudah terlihat dari AutoCAD-nya sendiri adalah AutoCAD 1002 yang pasti jadul sekali ya. Komponen AutoCAD 2D mode klasik. Baiklah, di sini saya menggunakan gambar yang ada pada mode aslinya, lanjutan yang tadi. Saya menggunakan AutoCAD yang tipe 2022. Pasti masih tipe jadul ya. Kenapa saya menggunakan ini dan tidak merubahnya? Karena saya beranggapan pada dasarnya AutoCAD 2D dalam bentuk klasik sama. Jadi saya tetap mempertahankan gambar aslinya ya kurang lebih mau tahun yang lebih muda pun mungkin sama saja seperti itu. Nah, ini tampilan yang ada pada AutoCAD 2002 ya. Di gambar ini terdapat ada menu-menu seperti toolbar, crosshair, status bar, command line, menu bar yang nanti di dalamnya akan saya jelaskan satu persatu fungsi dan bagaimana cara kita mengoperasionalkannya, dimulai dari toolbar, menu bar, dan yang lainnya ya. Nah, dalam tampilan layar AutoCAD ada beberapa komponen yang harus dikenal, yaitu menu bar adalah beberapa menu utama untuk membuat perubahan dalam penggambaran toolbar. Toolbar adalah sekumpulan command yang ditampilkan dalam icon yang fungsinya sama dengan menu untuk memberikan perintah. Dalam penggambaran UCS koordinat berfungsi memberikan arah kepada kita dalam penggambaran yang disajikan dalam arah sumbu yang kita akan gunakan. UCS ini akan terlihat pada penggambaran 3 dimensi. Command line adalah sarana untuk memberikan akses pada program AutoCAD pada saat memulai penggambaran. Snap berfungsi untuk memberikan arah atau alat memberikan penghapusan. Nah, status bar adalah kolom atau tabel yang memberikan informasi pada kita pada saat penggambaran area gambar. Area gambar adalah daerah tempat menggambar yang dapat dimodifikasi warnanya sesuai dengan keinginan kita. Pada menu bar terdapat pengelompokkan perintah-perintah seperti berikut. Jadi pada menu bar itu ada file dan edit yang berisi perintah umum seperti software lain yang berbasis Windows ya. View berisi perintah untuk mengatur tampilan view toolbar. Insert berisi perintah untuk memasukkan atau mengimpor objek. Ya, lanjutan yang tadi.
penjelasan yang tadi itu dari insert ya, yang berisi perintah untuk memasukkan atau mengimpor objek dari file atau program lainnya. Format berisi perintah untuk mengatur garis, warna, jenis, dan ketebalan, teks, dan dimensi. Tool, perintah yang perlu diperhatikan adalah option. Perintah ini pada dasarnya dapat digunakan untuk mengubah nilai-nilai default bawaan seperti crosshair, pick point, auto snap, dan lain-lain. Draw berisi perintah untuk membuat objek gambar. Ya, kurang lebih seperti ini untuk di slide ini tampilannya dan penjelasannya ya. Ya, melanjutkan penjelasan yang tadi ya. Di sini ada dimensi. Dimensi ini berisi perintah untuk membuat sebuah ukuran ya. Jadi jika kita ingin membuat sebuah ukuran, kita bisa menggunakan dimensi. Kemudian ada modify. Modify ini berfungsi untuk memodifikasi objek terpilih. Kemudian yang terakhir ada express. Window dan help berisi perintah-perintah pelengkap. Pengaturan penampilan gambar, memasukkan perintah AutoCAD. Untuk memasukkan perintah dalam AutoCAD ada beberapa macam cara, yaitu mengetik perintah pada command line dengan keyboard. Contohnya membuat garis ya. Ya, melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya. Memasukkan perintah AutoCAD. Untuk memasukkan perintah dalam AutoCAD ada beberapa macam, yaitu mengetik pada perintah command line dengan keyboard. Contoh membuat garis. Command line mana enter specify first point, dalam kurung tentukan titik awal. Kedua, klik titik awal garis, specify next point, dalam kurung tentukan titik selanjutnya. Titik 2, klik titik garis selanjutnya. Selain itu ada cara yang lain seperti klik pada menu bar. Nah, jadi ini tampilan menu barnya ya. Sini nanti kita bisa mengklik apa yang kita perlukan, seperti ada lawan track dan AWT track ya. Dan ini lanjutan penjelasan yang tadi ya, yang di command line. Nah, lanjut di tampilan berikutnya. Sini kita ditampilkan untuk di menu toolbar ya. Ya, seperti yang kita lihat di gambar ini. Di menu toolbar ini terdapat berbagai macam fitur ya, tergantung dengan kita ingin menggunakannya. Di situ terdapat menu-menu. Kemudian selanjutnya ini beberapa tampilan-tampilan ya yang ada pada AutoCAD 2002. Tampilannya seperti ini. Seperti ada file, edit, view, insert, format, dan tools-tools lainnya ya. Nanti untuk di bagiannya masing-masing akan saya jelaskan ya, pengertiannya dan fungsinya seperti apa. Nah, yang pertama itu yang akan saya jelaskan itu tentang zoom ya. Zoom adalah perintah untuk memperbesar atau memperkecil gambar sesuai dengan penampilan yang diinginkan. Toolbar zoom itu ada zoom windows, menampilkan gambar dengan kotak jendela. Kedua, ada zoom dinamik, memberikan gambar yang diatur dengan kotak jendela. Tiga, ada zoom scale, menampilkan gambar dengan memasukkan skala. Kemudian ada zoom relative, memperbesar atau memperkecil penampilan gambar dengan menggeser crosshair. Selanjutnya ada zoom in, memperbesar penampilan gambar sebanyak 2 kali dari semula. Jadi kita bisa memperbesarnya sebanyak 2 kali ya dari gambar semula. Tiga, ada zoom out, memperkecil penampilan gambar setengah kali dari semula.
itu kita memperkecilnya dengan setengah gambar dari ukuran semulanya. Ketiga ada zoom all, menampilkan seluruh tampilan gambar yang terletak dalam batas bidang kerja. Nah, selanjutnya ada zoom previews, itu mengembalikan penampilan gambar ke penampilan sebelumnya. Ya. Dan lanjut, selain dengan menggunakan toolbar zoom, kita juga dapat memasukkan perintah dengan menggunakan command line. Contohnya itu dengan zoom all command line -2z, dan kemudian kita klik enter, maka akan muncul perintah lagi seperti di bawah ini. Kita diberikan pilihan untuk memilih zoom yang ingin kita gunakan. Semisal di sini saya gunakan all, maka kita tinggal ketik perintah enter, spesify corner of windows, enter scale, faktor turun nx or nxp or kurung all atau center atau dynamic atau extend atau previews atau scale windows, tik 2 enter. Mungkin seperti itu ya rumusnya yang bisa digunakan atau cara cepatnya yang bisa kita gunakan pada menu zoom all atau dengan menggunakan cara cepat yang kita bisa gunakan di command line ya. Untuk menggambar sesuai dengan yang kita inginkan, dapat menggunakan toolbar maupun command line. Menggunakan toolbar, kita pilih gambar yang seperti ini ya. Contohnya ada gambar tangan seperti ini ya. Itu berfungsi untuk menggeser tampilan gambar dengan crosshair yang menjadi seperti pada gambar di atas. Untuk menggunakan command, kita bisa menggunakan command -2p, langsung kita klik enter atau tekan enter ya. Penggunanya itu bisa diklik di layar, tahan jangan dilepas dan geser di menu tampilan ESC-nya ya. Kita klik ESC pada keyboard atau enter untuk keluar dari perintah ini. Jadi jika kita ingin keluar dari toolbar ini, kita bisa mengklik ESC langsung atau enter ya jika kita sudah selesai, karena penggunanya ini kita seperti masuk ke sebuah menu dia, tampilan dia seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi tombol pada keyboard ya. Ada beberapa tombol yang dapat digunakan untuk memberikan perintah pada penggambaran AutoCAD. Jadi kita bisa menggunakan cara cepatnya jika kita tahu fungsi-fungsi dari tombol keyboardnya ini dalam AutoCAD. Ya, yang pertama ada ESC, membatalkan perintah. F1 itu fungsinya untuk help, F2 untuk AutoCAD text window on atau off, F3 untuk snap, F4 itu untuk tablet on atau off, F5 isoplan itu untuk area top, right atau left, F6 itu untuk koordinat, F7 untuk grid, F8 untuk ortho, F9 itu untuk snap, F10 polar, dan F11 untuk object snap tracking. Ya, jadi seperti ini ya fungsi-fungsi tombol pada keyboard dalam tampilan AutoCAD 2000 atau dalam peroperasionalan AutoCAD 2000. Kemudian kita lanjut di perintah cepat. Perlu diketahui huruf yang terdapat pada awal perintah AutoCAD merupakan perintah singkat dari perintah tersebut. Contohnya perintah len, kita bisa mengetiknya langsung dengan huruf L. Kemudian menyimpan gambar, dibiasakan menyimpan dalam folder file agar dalam pencarian file lebih mudah dan teratur. Contohnya kita ingin save sebuah file ya, kita klik filenya, kemudian pilih save as dan cari lokasi di mana file ini akan disimpan. Misalnya di file D, buat folder baru dengan nama Anda, masukkan namanya seperti misalkan nama saya ya Farhan, ketik nama saya Farhan dan klik save. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk memudahkan kita dalam cari file nanti ke depannya. Dan save-nya pun seperti ini caranya.
Kemudian mengenal grid, ortho, dan snap. Perintah-perintah grid, ortho, dan snap berada pada status bar di bawah area gambar. Grid. Grid adalah perintah untuk menampilkan grid, titik bantu pada limit bidang gambar. Untuk mengaktifkan dan mengaktifkan grid, dapat menekan F7 pada keyboard atau klik grid pada status bar. Mengatur jarak grid itu dengan cara command grid, enter specific grid, spasi dalam tanda kurung X, atau on off snap aspect 1.0000 sama dengan garis titik 2 panah enter. Maka grid telah diatur dengan jarak masing-masing 10 unit drawing. Jadi untuk rumus cepatnya itu pada grid ya seperti ini. Kalian bisa menerapkannya nanti bila menggunakan AutoCAD 2000. Nah, rumusnya itu seperti ini. Selanjutnya ortho. Ortho adalah perintah yang digunakan untuk membatasi gerakan crosshair hanya ke arah vertikal dan horizontal saja. Jika ortho on, maka crosshair tidak dapat bergerak miring. Snap. Snap adalah perintah untuk mengatur gerakan crosshair dengan jarak tertentu. Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan grid, kita dapat menekan F8 pada keyboard. Nah, cara cepatnya itu kita bisa tekan langsung di keyboard, tekan F8 ya. Itu cara cepat untuk menonaktifkan atau mengaktifkan snap. Kemudian mengatur jarak snap. Itu bisa menggunakan rumus atau dengan cara command snap, enter specific snap, spacing or not, on off. Nah, rumusnya seperti ini. Sama seperti sebelumnya ya. Kemudian ada di object snap. Object snap adalah perintah yang dapat membantu menempatkan titik secara akurat pada suatu objek yang dituju. Ada dua cara menggunakan object snap, yaitu bersifat sementara dengan menggunakan toolbar object snap. Pertama itu ada A, endpoint, menempatkan kotak osnap pada akhir objek. Yang kedua ada B, midpoint, menempatkan kotak osnap pada titik tengah objek. 3C ada center, menempatkan kotak osnap pada titik center lingkaran. Dan D ada node, menempatkan kotak osnap pada suatu titik. Nah, tampilan menu objek snap itu seperti ini ya, seperti di gambar ini. Jadi ini tampilan objek snap. Nah, kemudian ada kuadran, yaitu menempatkan kotak osnap pada titik kuadran lingkaran. Dan ada F, instruction, menempatkan kotak osnap pada titik persilangan. G, itu ada perpendicular, menempatkan kotak osnap tegak lurus terhadap objek. H itu ada tangen, menempatkan kotak osnap pada titik singgung objek. I itu ada nearest, atau menempatkan kotak osnap pada titik terdekat objek. Bersifat permanen. Terlebih dahulu harus disetting melalui drafting setting ya. Dan cara menyetingnya itu command -2 US enter atau command DS enter. Klik objek snap, kemudian klik kotak-kotak pilihan snap yang diinginkan. Klik OK. Jadi seperti ini nih tampilan dari drafting settingnya. Sebelum diatur-atur dari yang konten sebelumnya, kita harus drafting setting. Nah, drafting setting itu seperti ini. Kita tinggal pilih aja nih mana yang mau kita setting ya. Nah, selanjutnya di sistem sudut. Sistem sudut yang digunakan pada sistem penggambaran dalam AutoCAD didasarkan pada perputaran arah jarum jam. Jadi putaran itu searah jarum jam ya. Nah, arah putaran sudut yang
Sudut yang digunakan pada sistem penggambaran dalam AutoCAD didasarkan pada perputaran arus jam. Arah putaran sudut yang berlawanan arah putaran jarum jam adalah sudut positif. Arah putaran sudut yang searah dengan arah putaran jarum jam adalah sudut negatif. Jadi jika arahnya putaran sudutnya itu yang searah dengan arah putaran jarum jam, itu sudutnya negatif. Dan jika berlawanan arah dengan jarum jam, itu sudutnya positif. Jadi seperti itu ya, jangan sampai terbalik. Nah, jadi seperti ini tampilan pada toolbar drawing ya. Nah, di situ ada banyak macam pilihan untuk kegunaannya masing-masing. Untuk secara detailnya akan saya jelaskan ya, masing-masing dari fungsi toolbarnya sendiri yang ada pada toolbar drawing ini. Pertama itu ada line. Line ini fungsinya membuat garis lurus ya. Jadi kita ingin membuat garis lurus, kita bisa mengklik line. Yang kedua ada construction line. Itu fungsinya membuat garis konstruksi untuk garis bantu. Nah, yang keempat itu ada multi line, membuat garis lurus yang sejajar dengan jarak tertentu. Yang keempat itu ada polyline, membuat dan menggabungkan beberapa macam garis yang saling menyambung, baik lengkung maupun lurus. Jadi jika kita ingin menggabungkan beberapa garis yang lengkung atau lurus, kita bisa menggunakan polyline. Kemudian ada polygon, itu fungsinya untuk membuat gambar segi banyak. Nah, selanjutnya ada rectangular, yaitu membuat gambar segi 4. Dan ada arch, membuat gambar lengkung. Circle, membuat gambar lingkaran. Spline, membuat gambar lengkung yang saling menyambung. Ellipse, membuat gambar elips, seperti namanya ya, elips. Jadi untuk membuat gambar elips. Kemudian ada ellipse arch. Ellipse arch ini untuk membuat gambar lengkung elips. Jadi jika kita ingin membuat gambar lengkung elips, kita bisa menggunakan ellipse arch. Nah, jika untuk menggambar elips saja, kita bisa mengklik yang elips. Jadi ada dua macam ya untuk elips ini. Ada elips, hanya elips, dan ada ellipse arch. Seperti itu. Selanjutnya di insert block. Insert block ini fungsinya untuk menyisipkan gambar dari luar dalam drawing area. Ya, seperti gambar yang dari luar itu kita bisa masukkan ke dalam drawing area. Kemudian ada make block, membuat gambar sisipan. Point, membuat titik pada objek. Nah, kalau kita mau membuat titik, kita bisa mengklik yang perintah point ya. Dan ada hatch. Hatch itu membuat arsiran pada objek. Kita ingin membuat sebuah arsiran itu, kita bisa klik yang hatch. Dan ada region. Region ini fungsinya untuk menentukan suatu luasan objek. Kemudian ada multiline text, itu membuat teks keterangan. Nah, kita bisa menambahkan teks-teks ini dengan cara kita mengklik multiline ya. Fungsinya itu untuk membuat teks keterangan. Kemudian Anda membuat garis line, tahu garis dengan sudut, dengan menggunakan toolbar. Klik toolbar line first point. Klik bebas untuk titik pertama next point. Ketik 10 kurang dari 45, enter. Nah, untuk next pointnya ini ketik 10 kurang dari 315, enter. Klik titik awal, enter, dan enter untuk mengakhiri. Nah, ini cara cepatnya atau rumusnya jika kita ingin menggunakan garis dengan sudut. Simpel itu seperti ini. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Kita tinggal ikutin aja sesuai yang ada di
gambar ini ya, agar kita tidak salah dalam penggunaan untuk garis dengan sudut. Nah, saya juga ada contoh untuk membuat gambar garis line ya, seperti ini contohnya nih. Kita bisa membuat garis line itu fungsinya seperti pada gambar ini ya. Nah, lanjut ke menggunakan command line ya. Nah, penggunaan command line itu tampilannya seperti ini nih, seperti di gambar ini. Ini merupakan untuk penggunaan command line ya, gambar yang atas ini. Dan untuk membuat persegi 4 itu kita bisa menggunakan command line dengan seperti ini tampilannya ya. Nah, kita bisa menggunakannya dengan toolbar juga untuk membuat persegi 4. Untuk langkah-langkahnya nanti ada di gambar, di penjelasan juga ada. Kita tinggal ikutin saja sesuai yang ada di gambar ini ya. Nah, jika kita ingin menggunakan toolbar untuk membuat persegi 4 itu tampilannya kurang lebih seperti ini, dan caranya itu kita klik toolbar rectangle, tanda panah first corner, kemudian klik sembarang titik mana aja yang ingin kita gambar ya. Kemudian ada outer corner, ketik add 10,5 enter. Dengan menggunakan menu bar, klik menu bar drawing rectangle first corner, klik sembarang titik outer corner, ketik 10,5. Nah, seperti itu rumusnya atau cara cepatnya untuk menggambar persegi 4. Nah, kemudian selanjutnya jika kita ingin membuat sebuah gambar lingkaran dengan menggunakan command line, atau klik saja kemudian enter. Nah, caranya ada di sini. Jadi saya jelaskan untuk cara membuat lingkaran ya menggunakan command line. Nah, jika kita menggunakan toolbar itu caranya kita bisa mengklik toolbar rectangle, tanda panah first corner, klik sembarang titik. Nah, kemudian outer corner, ketik add 10,15 enter. Nanti akan muncul sebuah lingkaran sesuai ukurannya. Jika kita menggunakan menu bar, klik menu bar drawing rectangle first corner, klik sembarang titik outer corner, ketik add 10,5 enter ya. Kurang lebih sama saja rumusnya seperti kita membuat gambar persegi ya. Ada dua pilihan juga, bisa menggunakan toolbar dan menu bar. Nah, kemudian lanjut di modifikasi objek. Gambar toolbar modifikasinya itu seperti ini. Banyak sekali pilihan-pilihannya ya, dan fungsi-fungsinya itu kurang lebih ada 17. Ada 17 opsi dari eraser dan sampai explode. Nah, untuk penjelasannya itu saya akan jelaskan eraser ya. Nah, eraser sendiri ini berfungsi untuk menghapus objek. Sesuai namanya ya, erase itu menghapus. Nah, kedua ada copy objek. Ini fungsi untuk mengcopy objek atau menggandakan objek. Seperti kita membuat gambaran salinannya ya. Membuat 2 gambar atau 3 gambar, kita bisa langsung mengkopinya. Mirror. Mirror ini mencerminkan objek ke beberapa tempat. Jadi untuk mencerminkan beberapa tempat ini kita bisa menggunakan mirror. Kemudian ada offset, menyalin objek secara paralel. Karena ini ada array, menyalin objek dalam jajaran segi 4 atau polar. Move, ini untuk memindahkan objek ke tempat lain. Nah, seperti namanya move ini, jika kita ingin memindahkan objek, menggeser atau menempatkan tempat lain, kita bisa menggunakan move. Rotate ini fungsi untuk memutar objek searah sudut polar. Scale ini mengubah ukuran objek dengan menggunakan perbandingan. Kemudian ada straight, merentangkan objek menjadi lebih panjang. 10 ada lengthen, memperpanjang objek, garis atau lengkung.
Kemudian ada trim, memotong sebagian objek, garis lengkung, garis atau lengkung. Dan ada extend, ini untuk memperpanjang objek garis lengkung. Terus ada break at point, memotong sebagian objek gambar pada titik tertentu. Dan ada break ini fungsinya untuk memotong sebagian objek gambar. Contohnya itu yang tadi segi 4 ya, kita bisa menggunakan break untuk memotongnya. Dan ada chamfer. Chamfer ini fungsinya untuk menghubungkan dua objek garis dengan suatu segmen garis atau garis miring yang telah ditentukan jaraknya. Nah, yang 16 ada fillet, menghubungkan dua objek garis busur atau lingkaran. Nah, jika kita ingin menghubungkan dua garis busur atau objek ya, seperti lingkaran atau hanya garis, kita bisa menggunakan fillet untuk menggabungkannya. Nah, lanjutan dari fillet itu kan dengan suatu busur yang jari-jarinya telah ditentukan. Nah, terakhir itu ada explode. Explode ini fungsinya untuk memecah satu kesatuan objek menjadi objek yang lebih kecil. Contohnya rectangle yang dipecah menjadi garis ya. Seperti sebuah objek, kita sudah membuat sebuah objek nih, kita ingin memecahnya menjadi sebuah perbagian gitu. Kita bisa menggunakan explode. Nah, fungsinya seperti itu ya, di explode. Nah, yang tadi itu penjelasannya ya. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaannya atau pengaplikasiannya seperti berikut. Pertama, eraser atau menghapus. Itu kita bisa menggunakannya dengan enter, select object, enter atau klik modifikasi eraser. Jadi seperti itu untuk cara penggunaan eraser. Dan kedua ada copy object. Nah, cara operasian copy object ini kita bisa komen C atau CP, enter, select object, klik objek yang akan disalin, kemudian enter. Specify base point or display or multiply, klik titik dasar objek atau titik acuan, specify second point or displacement or use first point or displacement, klik titik untuk menempatkan salinan objek, kemudian enter. Jadi ikuti langkah-langkah seperti ini ya, kemudian klik suatu objeknya dan pilih salin, tempatkan di mana ingin disalinnya ya. Selanjutnya mirror. Untuk penggunaan mirror ini kita bisa komen ketik 2 mi, enter, select object, klik objek yang akan di mirror, enter. Specify first point or mirror lane, klik titik pertama garis pencerminan, spesifikasi second point or mirror, klik titik garis kedua garis pencerminan, enter. Delete source object, yes or no, dan enter. Nah, yang kemudian ada offset. Offset ini untuk penggunaannya di aplikasi ini dengan cara komen O kurung enter, spesifikasi offset, distance or throw, isikan jaraknya, kemudian offset, enter. Nah, seperti itu untuk penggunaan offset. Nah, kemudian kita ke array ya. Array rectangular. Nah, untuk pengaplikasiannya atau penggunanya kita bisa melakukan dengan cara buat objek gambar terlebih dahulu, kemudian komen AR, enter, select object, pilih objek, enter the type of array, kurung rectangular atau polar, R, enter number of row, isikan jumlah baris, kemudian enter number of column, isikan jumlah kolom, kemudian enter distance between row of column, isikan jarak antar baris, kemudian enter. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan array. Nah, array sendiri pun ada beberapa macam ya, seperti ada array polar. Nah,
array polar. Untuk penggunaan array polar ini kita bisa membuat objek terlebih dahulu seperti array yang sebelumnya. Kemudian kita klik Command AR. Nah, selanjutnya itu move. Untuk penggunaan move dan pengaplikasinya itu dengan cara Command M enter, klik toolbar move. Select object, klik objek yang akan dipindah, enter. Spesifikasi base point or displacements, klik titik dasar objek atau acuan spesifikasi second point or displacement, or klik titik untuk menempatkan objek ya. Sama seperti pengaplikasian yang lainnya seperti array dan lainnya, atau eras atau copy. Jika kita ingin penggunaannya, kita tinggal klik aja dan kita sesuaikan dimana kita ingin menempatkannya ya. Untuk move sendiri ini kita ingin menggesernya kemana atau memindahkannya kemana ya, sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, kemudian ada rotate atau fungsi untuk memutar ya. Pengaplikasinya itu dengan cara Command RO enter. Select objek, klik objek yang akan diputar, kemudian enter. Spesifikasi base point, klik titik dasar objek atau titik acuan. Spesifikasi rotation angle or reference, ketik berapa sudut perputarannya, kemudian enter. Nah, sama seperti move untuk pengaplikasiannya, hanya bedanya di fungsinya saja ya. Jika move untuk memindahkan, sedangkan rotate ini untuk memutarkan ya, untuk memutarkan objek. Nah, selanjutnya ada scale. Untuk pengaplikasian cell atau penggunanya itu dengan cara Command tik 2 SC enter. Select objek, klik objek yang akan diubah, kemudian enter. Spesifikasi base point, klik titik dasar objek atau titik acuan. Scale factor, ketik beberapa scale factor, perubahannya dan enter. Contohnya itu diperbesar 2 kali, diisikan scale factornya. Nah, sampai di pembahasan terakhir ya. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas pembuatan video ini. Bila ada kesalahan kata, pengucapan, atau penjelasan mohon dimaklumi. Dan saya pun pamit undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.